Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Ida Aisyah bisa menyapa Anda dalam program spesial Pandemi Talk Volume 5 yang diselenggarakan oleh Keputrian MTA Pusat. Dan sore hari ini kita akan berbincang dengan tema Ibu Pembangun Generasi Tahan Banting. Nah, mengapa seorang ibu bisa dikatakan sebagai pembangun generasi tahan banting? Bagaimana supaya seorang ibu bisa dikatakan sebagai pembangun generasi tahan banting? Bagaimana tips dan triknya? Nah, hingga nanti pukul 17.30 kita akan menyimak ya bersama-sama dan juga ngobrol, berbincang dengan seorang narasumber yang insya Allah sudah familiar ya untuk kita semuanya. Beliau adalah Ibu Dr. Ratna Asih Sri Rahayu MSI yang merupakan pembina Keputrian MTA Perwakilan Jakarta. Dan saat ini beliau sudah ada di ujung sana ya, di Jakarta. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida Aisyah. Iya, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah, sehat walafiat, Mbak. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya, dokter ya? Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Ya, satu tema bahasan akan disampaikan Dr. Ratna. Sore hari ini Ibu Pembangun Generasi Tahan Banting. Nanti silakan dokter untuk disampaikan kepada pemirsa, pendengar, dan juga seluruh anggota Keputrian MTA yang saat ini menyimak ya acara ini. Dan nanti kita juga berikan kesempatan untuk Anda, pemirsa dan pendengar, silakan untuk bertanya secara langsung, bisa langsung menelpon nanti setelah acara ini atau setelah paparan dari Dr. Ratna melalui 0271 679 3000, SMS dan juga WA 0811 255 3000. Baik Dr. Ratna, silakan untuk paparan awalnya dengan waktu insya Allah sekitar 45 menit. Silakan dokter. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih senantiasa menganugerahkan kita nikmat sehat dan nikmat umur, sehingga pada sore yang cerah ini kita kembali dipertemukan dalam acara Pandemi Talk MTA TV. Baiklah, izinkan saya lebih dahulu memaparkan materi dengan judul Islam Mendidik Kepribadian Tahan Banting. Mohon maaf, mungkin agak saya percepat bacanya ya, supaya waktunya cukup. Setiap hari individu dihadapkan pada masalah. Bahkan sejak masih anak-anak sudah dituntut untuk menyelesaikan masalahnya, mulai dari masalah sederhana sampai masalah kompleks. Pada masa sekarang ini permasalahan yang dihadapi manusia semakin kompleks dan ruwet, mulai dari permasalahan individu, keluarga, masyarakat, sampai permasalahan dunia secara global. Di samping itu juga waktu timbulnya permasalahan sering tidak bisa diprediksi, tidak terduga. Ujian dan cobaan adalah hal yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini pasti kita pahami. Setiap saat kita bergelut dengan hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Ini pasti dirasakan oleh semua manusia. Alhamdulillah, Al-Quran telah menjelaskan tentang makna hidup sebenarnya, dan Allah SWT akan menguji manusia melalui hal-hal sebagai berikut. Mohon maaf, saya bacakan artinya saja, nanti pemirsa silahkan dicari ayat Al-Quran ya di dalam Al-Quran. Artinya, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Sebagai hamba Allah SWT, semua manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak akan luput dari berbagai macam cobaan, baik berupa kesusahan maupun kesenangan. Hal itu berlaku bagi setiap insan, baik yang beriman maupun yang non-muslim. Ya. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kemudian dalam Al-Quran juga, Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu konsekuensi pernyataan iman adalah harus siap menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan iman yang dimilikinya.
Apakah bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati, atau didorong oleh kepentingan sesaat, ingin mendapatkan kemenangan, dan tidak mau menghadapi kesulitan. Seperti yang tergambar pada ayat di bawah ini, yaitu pada surat Al-Ankabut ayat 2-3. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Pada kondisi ini dibutuhkan keadaan mental dan psikis yang kuat, agar seorang bisa bertahan dalam kondisi apapun ketika mendapat masalah dan tantangan. Allah SWT mengajarkan umatnya untuk mempunyai mental yang kuat dan semangat yang tinggi, walaupun mengalami kegagalan dan penderitaan. Lagi-lagi Al-Quran menyatakan, yaitu dalam surat Ali-Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sebenarnya Allah SWT tidak akan menguji umatnya melebihi kemampuannya. Ada individu yang tidak dapat bertahan secara psikis, psikologis, dan fisik dalam menghadapi stres ketika menghadapi situasi yang menekan. Namun ada pula individu yang begitu tegar, optimistis, dan memandang tekanan hidup sebagai tantangan yang dapat dihadapi. Ujian dan cobaan datang bukan untuk menyakiti, melainkan karena kasih sayang Allah kepada kita. Karena ujian dan cobaan tidak akan melebihi takaran kesanggupan kita, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ayat di atas merupakan indikasi bahwa Islam memperlakukan setiap individu menurut disposisi masing-masing yang unik dan berbeda-beda. Hal ini menegaskan adanya perbedaan antar individu dalam segala aspek, dari sifat dan karakter psikologi, serta karakteristik kognitif mereka. Nah, individu yang dapat bertahan itu disebut memiliki kepribadian tahan banting. Secara literatur, hal ini juga dapat diartikan sebagai ketahanan, ketabahan hati, dan daya tahan. Nah, kemudian dalam membangun generasi tahan banting, sebenarnya saya yakin banyak sekali pemirsa TV yang mengetahui bahwa banyak teladan dalam Al-Quran dan hadis yang bisa kita ambil. Ya, bahkan sangat banyak gitu ya. Mungkin sebagian kita sudah tahu ilmunya, tapi mengamalkannya masih butuh waktu banyak ya, karena saking banyaknya ilmu dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Salah satunya ini saya angkat belajar dari Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi walaupun ibu adalah pendidik generasi ya, dalam hal ini generasi tahan banting, tetapi ibu sebagai al-madrasah ya, sebagai guru tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa dukungan oleh bapak ya, oleh suami. Jadi kalau ibu adalah guru madrasahnya, sementara bapak adalah kepala sekolahnya. Jadi perlu didukung oleh bapak dalam hal mempersiapkan atau membangun generasi yang tahan banting ini. Ini sedikit kita kupas, walaupun saya yakin pemirsa MTA TV sudah sangat hafal ya dengan cerita Siti Hajar dan Nabi Ibrahim dalam mendidik Nabi Ismail ya. Tapi sedikit kita baca bersama. Apa yang harus kita pelajari dari Siti Hajar? Jawabannya singkat. Pola asuh dan cara mendidik anak yang mampu menghasilkan anak berkualitas seperti Nabi Ismail alaihissalam. Hajar bukanlah orang yang berpendidikan tinggi seperti para orang tua dan guru di zaman sekarang. Dia tidak mengenal teori perkembangan anak, model-model pembelajaran, ragam jenis kecerdasan, multiple intelligence, dan berbagai teori canggih pendidikan lainnya. Tapi di tangannya lahir seorang Ismail, anak yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, cerdas, dan rela berkorban. Tidak banyak informasi yang kita ketahui model pendidikan seperti apa yang dilakukan oleh Siti Hajar terhadap Ismail. Yang kita tahu, dia dan Ismail kecil diungsikan oleh Nabi Ibrahim ke sebuah tempat asing yang belum pernah dikenalnya. Sebuah tempat yang kering dan tandus, ya, dan tanpa air, tanpa pepohonan. Di dekat rumah Allah yang disucikan di Jazirah Arabia. Di sanalah ia ditinggalkan sendirian bersama Ismail, anak yang belum lama ia lahirkan. Namun dari doa yang terus-menerus dikumandangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah yang sambil bercucuran air mata
Ketika meninggalkan kedua orang yang dicintainya di lembah tandus tersebut, kita bisa meraba model pendidikan apa yang dilakukan Siti Hajar terhadap Ismail. Teks doa tersebut tercantum dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 37, yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanmu di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam di atas menunjukkan 4 cara yang ditempuh keduanya dalam mendidik anak yang cerdas, soleh, berani, dan tahan banting. 1, dalam ayat Al-Quran tersebut yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inda baitikal muharram, ditempatkan di lingkungan atau bi'ah yang baik, lingkungan yang kental dengan nilai-nilai spiritual, lingkungan yang selalu mendekatkan anak kepada penciptanya. Ini pasti nomor 1 untuk mendidik anak atau generasi yang sangat penting adalah mendekatkan anak kepada penciptanya. Kemudian yang kedua, liuqimus shalah. Kurikulum pertama adalah mengenalkan Allah dan membangun ketaatan kepadanya. Ketaatannya kepada Allah secara luar biasa dia tunjukkan ketika dengan gagah berani menyambut perintah penyembelihan dirinya oleh sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemampuan seperti ini dalam dunia modern sekarang disebut oleh seorang ahli psikolog Donah Zohar disebut sebagai spiritual intelligence. Ya, ini luar biasa ya, Siti Hajar sudah memiliki ini ya berapa abad yang lalu. Karena Al-Quran dan hadis lah yang membuat, karena Allah lah yang membuat Siti Hajar luar biasa seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, faj'al afidatun minan nasi tahwi ilaihi. Kurikulum kedua adalah membentuk pribadi yang disukai dan disayangi oleh sesama. Pribadi yang disukai oleh sesama adalah pribadi yang berakhlak mulia. Ismail sangat menghormati dan memuliakan orang tuanya, memegang teguh norma-norma yang baik yang berlaku di masyarakat, dan peduli kepada nasib masyarakat di sekitarnya. Lagi oleh ahli psikologi, yaitu Daniel Goleman, kompetensi seperti ini disebut dengan emotional intelligence. Ya, kemudian yang keempat, la'allahum yashkurun. Yang berikutnya adalah kurikulum keempat ya, membentuk mereka menjadi pribadi yang pandai mensyukuri nikmat. Benar-benar semuanya berbobot nih kurikulumnya. Syukur maknanya mengoptimalkan semua nikmat, walau kelihatannya kecil, menjadi sesuatu yang berdaya guna tinggi. Menjadi orang bersyukur maknanya menjadi pribadi-pribadi berpikir positif, produktif, dan kontributif. Ketika sifat ini dicontohkan langsung oleh Siti Hajar saat harus mencari air untuk menyambung hidup. Berbaik sangka kepada Allah tidak akan menyia-nyiakan ketaatan hambanya. Ini luar biasa nih. Ya, berbaik sangka kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan ketaatan hambanya. Berlari ke sana kemari mencari air. Dan saat air memancar ia pun berteriak, "Jam, kumpul, kumpul kemari, di sini ada air." Ia berbagi kenikmatan itu kepada sesama. Para ahli menyebut kecerdasan seperti ini sebagai adversity quotient. Inilah 4 hal yang bisa kita tiru dari cara Siti Hajar dan Nabi Ibrahim dalam mendidik dan membesarkan Nabi Ismail, yakni menyiapkan bi'ah, lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Berikutnya, buatlah kurikulum dan langkah-langkah strategis untuk pengembangan secara seimbang. Kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan kecerdasan adversitas atau daya tahan banting anak-anak kita. Jadi kita jadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam di atas sebagai landasan pendidikan anak-anak kita. Dunia pendidikan kita tidak akan diselimuti awan gelap seperti sekarang ini. Seandainya kurikulum Nabi Ibrahim dan kurikulum Siti Hajar ini diterapkan dalam pendidikan dan dunia pendidikan di negara kita ini. Amin, terima kasih. Mungkin demikian paparan dari saya. Ya, baik. Ya, terima kasih Dr. Ratna untuk paparan awalnya. Masya Allah sangat berbobot sekali, dan ini kita juga sekaligus otomatis membandingkan dengan kondisi kita sekarang, umat Islam sekarang,
apakah memang kita sudah mencontoh apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar ini. Ya, dan kita nantikan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya di program Pandemi Talks volume 5, Ibu Pembangun Generasi Tahan Banting ya, silakan. Langsung bisa menghubungi line WA maupun SMS ya di 08112553000 ya. Kami ulang di 08112553000, dan insya Allah waktu kita hingga nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau menjelang maghrib ya. Ya, dan Dr. Ratna tadi sudah yang ini tadi ya, jadi ada 4 cara yang ditempuh ya Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar dalam mendidik anak supaya cerdas, soleh, berani dan juga tahan banting. Ini salah satunya tadi yang terpenting adalah lingkungan yang selalu mendekatkan anak kepada penciptanya begitu. Dan ketika saat ini kita di tengah masa pandemi, ini bisa dikatakan apa ini suatu hal yang kesempatan emas begitu dalam rangka mendekatkan putra-putri kita kepada lingkungan yang baik, atau justru sebaliknya karena orang tua setiap hari begitu ya, jadi bekerja, kemudian mungkin perhatian kepada anak justru berkurang, sedangkan di sisi lain anak tidak ke sekolah. Nah ini menurut pandangan Dr. Ratna seperti apa? Setuju sekali ya Mbak Ida. Bermakna dua ya, bisa jadi suatu keluarga menjadi lebih bisa mendekatkan diri karena mungkin kualitas waktu, kalau biasanya mungkin hanya kualitas ya, sekarang kuantitas ya, ditambah dengan kuantitas waktu yang lebih banyak karena mungkin banyak orang tua yang WFH ya, sehingga bisa mendampingi anak-anaknya, bisa memantau mungkin ibadahnya ya, memantau aktivitas di rumahnya gitu ya. Tapi bisa juga malah sebaliknya gitu ya, karena itu tadi kembali kepada, mohon maaf, sebenarnya harus tahan banting itu bukan hanya anak-anak ya, tapi orang tua pun juga harus tahan banting gitu ya. Dengan kondisi seperti ini tadi, makanya tadi mohon maaf di awal tadi sempat mungkin sebagai prolog saya tidak membicarakan anak ya, tapi kita semua gitu ya, bahwa kita semua hidup ini pasti akan banyak menghadapi masalah gitu ya. Nah itu tadi pastinya ini tergantung dari ilmu dan pengalaman kita ya, dan kemauan kita untuk terus belajar ya Mbak Aisyah ya, mengasah diri untuk bagaimana menghadapi kesulitan ini, bisa membuat kita tadi tahan banting, menghadapi ini sebagai suatu tantangan yang pasti ada solusinya gitu ya. Atau tadi yang kita mencontoh Nabi Ibrahim tadi, bahwa percaya Hajar tadi ya, ketika mencari air itu bahwa dia percaya bahwa Allah tuh selalu berbaik sangka ya, husnudon bilah gitu ya, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan ketaatan hambanya. Jadi kita semakin berlomba-lomba memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ketakwaan kita, memperbaiki keimanan kita gitu ya, mudah-mudahan, dan insya Allah pasti Allah akan menolong kita. Mungkin itu Mbak Ida. Ya baik, jadi ini memang sangat dibutuhkan kesadaran ya dari orang tua, bagaimana niat dari awal ini untuk menjadikan putra-putrinya menjadi sosok yang generasi penerus yang tahan banting begitu. Karena jangan-jangan orang tua juga belum menyadari begitu ya, bahwa putra-putri kita ini adalah generasi penerus yang memang harus dididik dengan sepenuh hati begitu ya dokter ya. Ya baik, untuk Anda pemirsa, mohon maaf untuk saat ini yang ingin bertanya melalui line WA maupun SMS, ini pesan tulisan saja, tertulis ya, jadi bukan untuk menelpon ya, mohon maaf. Masih, ya, kita bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang sudah masuk ya dokter ya. Dari Bapak Sarijo yang ada di Ngawi. Dokter, bagaimana mengatasi anak yang kadang mengalami kejenuhan di saat pandemi? Ini permasalahan banyak orang ini, dokter. Silakan. Ini anak umur berapa aja? Tidak disebutkan usianya atau laki-laki ya. Mungkin Bapak Sarja mungkin bisa ditambahkan anaknya usia berapa ini? Tidak apa-apa. Ya, silakan dokter. Ya, ini lagi-lagi membutuhkan itu ya, banyak inovasi kreativitas orang tua ya. Dan yang pasti itu tadi anak-anak pun juga selalu diingatkan
bahwa sekarang ini istilahnya kondisi itu memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan itu tidak hanya dialami oleh kita saja, keluarga kita saja, tapi semua orang gitu ya. Jadi mari kita mengajak anak-anak untuk melihat ya bahwa di luar sana mungkin kita mencari pembanding ya, apalagi kalau untuk anak-anak yang kecil ya, mungkin anak-anak SD, anak-anak SMP ya, gitu ini ya. usianya 10 tahun dokter. Oh iya, apalagi untuk anak-anak kecil gini ya, kita harus mungkin banyak bercerita gitu ya Mbak ya. Maksudnya kita tunjukkan tuh ada di luar sana misalnya ada orang yang harus sakit, yang harus dirawat di rumah sakit ya kan, mungkin yang positif corona gitu ya. Kemudian beberapa kali saya juga melihat ada anak-anak kecil tuh yang ngerti gitu ya, nggak boleh main, kenapa ada corona gitu kan. Jadi anak-anak itu tahu, atau misalnya dia kemana-mana, mungkin ayahnya pergi atau pergi, dia juga bilang nggak boleh ikut, harus di rumah aja. Kenapa? Karena ada corona. Jadi dengan cara yang menyenangkan gitu ya, dengan cara yang ya sesuai umurnya gitu. Misalnya anak-anak itu kita lihat misalnya kali-kali, mohon maaf nih, saya juga termasuk rumah yang tidak ada televisi ya, dalam arti kecuali TVMTA yang tidak ada acara TV sejak anak-anak kecil gitu ya. Ada baiknya sekali-kali ketika ada keadaan seperti ini kita bukakan berita-berita misalnya rumah sakit ya, misalnya pemakaman yang penuh gitu ya. Nggak apa-apa, itu anak tunjukkan saja, ini loh kita harus sabar semua, bahwa kita harus berbanyak doa kepada Allah gitu ya, bahwa masa seperti ini itu hanya Allah aja yang bisa menolong kita gitu ya, dan Allah itu maha segalanya. Itu disinilah saatnya kita menanamkan pada anak itu akidah, itu tadi yang Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yang kedua tadi ya, kepaatan ya, lebih mendekatkan kepada penciptanya gitu. Itu sebenarnya intinya. Kalau anak-anak itu kita kenalkan dari kecil dengan Allah, insya Allah kerentanan ke masa kesedihan atau mungkin bosan atau marah itu akan sangat banyak berkurang. Saya kebetulan punya ini sedikit bercerita, saya punya pengalaman ketika dulu tsunami ya. Tsunami itu kebetulan waktu itu anak-anak saya masih kecil, masih SD. Nah itu kan televisi hampir tiap hari beritanya tsunami ya. Nah kita pun orang tua pun juga sedih, merasa miris gitu ya. Tapi ketika melihat TV itu anak-anak saya ajari ini loh, kita pun juga bisa nih, rumah kita, atap kita ini bisa juga tiba-tiba hancur menimpa kita gitu kan. Tembok ini bisa tiba-tiba rubuh menimpa kita, kita kayak gitu. Sama dengan mereka di TV. Tapi apa yang bisa menolong kita hanya Allah. Makanya baik-baik sama Allah. Makanya sayang pada Allah. Makanya ibadahnya diperbaiki. Mari kita banyak berdoa. Anak-anak itu mengerti gitu Mas. Jadi antara takut tapi juga ternyata ada kasih sayang yang besar, ada penolong yang besar, yaitu Allah gitu. Insya Allah ini saya sudah membuktikan gitu ya. Dimengertikan ya, diberikan penjelasan. Baik. Itu tadi jawaban untuk Bapak Sarijo di Ngawi, dan untuk penanya berikutnya mohon untuk jika menanyakan tentang putra-putrinya disebutkan usianya begitu ya, atau mungkin juga jenis kelaminnya, jadi nanti bisa dijawab yang pas. Dan berikutnya ini dokter, pertanyaan dari Ibu Marianah di Kertek Wonosobo. Menghadapi pandemi seperti sekarang ini, dunia pendidikan harus beralih dari sistem belajar tatap muka ke model daring yang berdampak pada pendidikan karakter dan akhlak yang kurang. Sementara belajar model daring menggunakan HO, justru menggunakan HP justru berdampak kebablasan gitu. Mohon manajemen pendidikan yang baik untuk putra-putri kita seperti apa begitu. Silakan dokter. Nah ini semuanya menjadi masalah bagi semua orang tua apalagi untuk orang tua yang mungkin harus bekerja ya, waktunya terbatas Tapi ya bagaimana intinya kita tidak bisa lagi menyalahkan siapa-siapa, kita tidak bisa lagi meratapi kondisi ini gitu ya. Nah itu tadi bagaimana mungkin kita akan mendidik anak kita tahan banting kalau kita orang tuanya tidak tahan banting gitu. Jadi memang harus kerjasama antara ibu dengan ayah, jadi tetap mungkin saya diberi jam atau kita amatin, saya habis sekolah sampai jam berapa nih. Setelah itu ya sudah selesai. Saya pun merasakan juga anak-anak yang sudah besar pun juga gitu, kitanya harus sering nengok, harus sering sewat gitu ya Mbak.
Masih ngapain nih? Lagi belajar, kita lihat di layarnya, oh benar belajar, gitu kan. Beneran belajar atau tidak gitu ya? Iya, gitu. Takutnya kan alasannya belajar, apalagi sudah agak gede nih, ABG nih ya Mbak ya. Yang tengah-tengah nih, SMP nih, ya kan, apa namanya, SMP SMA lah. Ternyata bilangnya, lagi apa dia belajar, dia nggak lihat, nggak mau lihat di layarnya, ternyata main game, atau mungkin yang lain-lain yang lebih. Nah ini memang, ya semuanya saya yakin membutuhkan, namanya memang masa ujian ya, semuanya kita sedang diuji oleh Allah. Itu tadi yang di ayat di depan tadi disebutkan bahwa Allah ingin menguji kita, siapakah yang sabar, Allah ingin mengetahui siapakah yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak, gitu ya. Nah, karena yang mengalami ujian ini hanya kita, hanya 1-2 orang kita, tapi mungkin seluruh umat di Indonesia, bahkan mungkin di belahan-belahan dunia yang lain. Gitu. Jadi memang ujung-ujungnya kita kembali lagi, kita buka lagi Al-Quran, kita baca lagi, kita pahami, dan saatnya kita amalkan. Mungkin itu ya Mbak. Baik, ya dokter, ini pertanyaan berikutnya ini tentang kesabaran ini dokter. Mau tanya Bunda, bagaimana cara atau kiatnya agar kita sebagai ibu bisa senantiasa sabar dalam mempelajari sekolah anak-anak di masa pandemi ini, karena sudah semaksimal mungkin saya mempelajari dan saya merasa bersalah karena seperti memaksakan waktu untuk belajar. Silahkan dokter. Ini pertanyaan masih kecil deh. Iya, kalau nggak ini aja disamakan ketika ibu jangan merasa bersalah selama itu sesuai dengan jam pelajaran di sekolah. Ya, ini ya kan tiap hari mereka di sekolah kan, dari jam berapa tuh, misalnya jam 7:04 atau mungkin ada yang setengah 8. Ya kan kalau yang di SD aja sampai jam 3 deh. Iya. Gitu. Ini usianya SD kelas 1 dan TKB, laki-laki semuanya ini. Alhamdulillah, kalau ini mohon maaf ini mungkin hanya sekedar apa ya, masukan dari pribadi saya ya. Kalau anak SD sama STK sama SD mah kayaknya nggak usah terlalu ini deh Bu. Kalau saya pribadi ya, karena saya masih setuju bahwa STK masih dan bermain SD ya. Bermain adalah belajar gitu. Jadi ya udah, pokoknya nggak ada tuntutan apa-apa yang penting enjoy gitu. Iya, kalau saya pribadi dulu begitu. Jadi anak-anak SDTK itu saya nggak pernah disuruh belajar ya, walaupun mereka sekolahnya sekolah IT gitu ya. IT kan banyak kan yang udah full gitu ya. Tapi kayaknya nggak usah. Mereka kelas 3, kelas 4 juga nggak usah belajar, nggak apa-apa kok. Yang penting naik kelas, terus bisa ngikutin, insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Ini kalau saya ya. Mungkin ini ya dokter ya, lebih menghindari konflik ke anak begitu ya. Lebih kasih sayangnya aja diperbanyak gitu. Iya, apalagi umur segitu ya. Atau mungkin ini Mbak, atau mungkin saya juga ngalami, misalnya saya juga pernah ya waktu ngalami yang benar-benar kita mungkin sudah sangat putus asa. Itu kita kembali tadi kepada cara Nabi Ibrahim yang nomor 1. Gitu, itu apa? Berdoa. Banyak-banyaklah berdoa, menangislah pada Allah. Ini juga banyak mengamalkan gitu. Jadi ketika anak-anak kita mengalami merasa kesulitan atau kita merasa bersalah, mohon maaflah pada Allah. Ya, terus terang pada Allah, Bapak. Saya bukanlah ibu yang bapak ateis yang baik. Saya mohon maaf, saya mohon dibantu, saya mohon pasti Allah akan menolong. Itu menjadi jalan yang terbaik ya, Mbak. Ya, itu. Jangan sampai dilupakan untuk berdoa, ini justru lebih diperbanyak ya dokter ya. Betul. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Murni di Boyolali, bagaimana cara memahamkan anak yang berusia 8 tahun tentang pentingnya sholat wajib ini dokter? Ini juga butuh proses ini Mbak ya, butuh proses. Jadi saya tidak tahu apakah ini sudah dimulai dari tadi ya, dari lingkungan. Apakah ketika dia dari mungkin istilahnya melek mata anak itu sadar tuh umur berapa ya Mbak ya? Mungkin umur 3 tahun kali ya, atau 2 tahun ya. Nah itu dia sudah melihat di rumah itu ibu bapaknya sholat nggak, gitu kan? Ini kan itu sudah satu pelajaran poin penting ya Mbak ya. Poin keberhasilan itu ketika dia istilahnya mulai menyadari itu, dia bilang, oh di rumah tuh kok jam 3 pada wudhu, ambil mukena dari ibunya atau ayahnya langsung berangkat ke masjid. Itu kan sudah pelajaran pertama itu. Insya Allah kalau itu sudah dilihat, mungkin saya yakin ke belakangnya akan lebih berhasil, gitu. Tapi kalau dia juga malas-malasan, itu pasti anak juga akan mencontoh. Itu pertama. Kemudian kedua itu teman-temannya, misalnya kalau anak laki, kalau bapaknya ke masjid, bawa ke masjid. Ya, kalau sekarang ini kan saya tidak tahu, mungkin masing-masing keluarga berbeda. Ada yang sholat di rumah, lebih enak lagi. Gitu. Jadi ketika sholat diajak. Ya, kalau sebenarnya ya saya nggak tahu, mungkin kebetulan saja saya juga termasuk yang beruntung. Saya tidak pernah mengalami kesulitan mengajar anak-anak sekolah sholat ya, karena mungkin itu tadi dari dia
lahir dia tersadar itu dia sudah ngelihat orang rumah itu sholat gitu. Iya. Ya, dan kemudian ketika dia sekolah, masukkan juga sekolah yang sholat. Kalau sekarang kan nggak bisa ini ya, jadi di rumah saja. Di rumah sekolahnya. Di rumah. Ya. Ya, jadi memang ini memberi contoh itu 1000 kali lebih bermanfaat begitu dokter ya, daripada mungkin sekedar menyuruh begitu ya. Ya. Nanti insya Allah jadi untuk anak usia mungkin yang masih 8 tahun ke bawah ini lebih pentingnya adalah bagaimana kita memberikan contoh dan sekedar mengajak ya, untuk pemahamannya nanti insya Allah sambil seiring waktu nanti bisa paham begitu ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, nah ini dari Ibu Nasiah di Banyuwangi, pertanyaannya sangat mendasar sekali nih dokter. Apakah ini merupakan kesempatan emas untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita? Dengan adanya corona ini, apa sangat tepat untuk mengenalkan Allah? Begitu dokter. Sebenarnya mengenalkan Allah sebenarnya tidak menunggu corona, kapanpun dan kita akan selalu berdoanya ya mudah-mudahan corona segera berlalu, hidup kita kembali normal seperti kemarin gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini mudah-mudahan keluarga baru yang mungkin baru membina, baru punya putra kecil, nggak apa-apa, ini manfaatkan. Tapi bagi mereka yang sudah berkeluarga lama, harusnya tidak saat sekarang gitu. Mengenalkan Allah dari dulu, dari ketika mereka mungkin masih dalam kandungan, ya kan, harusnya kan mendidik itu ketika mereka dalam kandungan gitu ya. Dengan doa, jadi mungkin mohon maaf saya tidak tahu apakah masih banyak di antara kita yang kurang, mudah-mudahan tidak ya, kurang memahami betapa dahsyatnya doa ibu. Ya. Jadi kadang-kadang dengan doa itu tanpa kita bergerak, tanpa kita berbuat itu Allah yang merubah, dan saya yakin banyak ibu pasti membuktikan itu. Ketika dia mengalami kesulitan mendidik anaknya, ya ketika dia apapun lah ya, dengan doa itu kadang-kadang kita hanya berdoa tapi dengan sungguh-sungguh, dan mungkin sebelumnya kita sudah mencoba pada titik terakhir, titik yang mungkin kita ya bukan putus asa ya, titik yang sudah merasa maksimal. Disitulah seperti tadi kata Nabi Ibrahim ya, dia menangis ketika meninggalkan di tempat yang tandus ya, dan doa itu pasti akan mustajab, apalagi dia dipanjatkan oleh seorang ibu gitu ya. Jadi menurut saya itu bagus, menjadi satu yang positif kan, menghadapi musibah menjadi positif tadi ya, tantangan masalah menjadi tantangan gitu ya. Tapi semoga kita yang sudah berumah tangga lama dan anak-anak sudah gede, bukan saat sekarang saja kita menyadari mengenalkan Allah gitu ya. Kemarin pun ketika tidak pandemi, ketika keadaan baik-baik saja, dan nanti setelah pandemi berakhir pun tetap adalah kesempatan yang baik untuk mengenalkan anak pada penciptanya gitu ya, Mbak. Berarti belajarnya dari ciptaannya begitu ya dokter ya, atau bagaimana ini mungkin konkretnya? Yang tadi pandemi itu tadi, mungkin kalau pandemi ini dipakai untuk mengenalkan Allah itu tadi, itu betapa istilahnya sesuatu makhluk yang kecil itu bisa merubah semuanya ya, karena makhluk itu Allah yang menggerakkan gitu ya. Kita aja manusia tidak bisa apa-apa gitu ya, betapa kita itu lemah, betapa kita itu sangat butuh Allah. Tadi seperti mungkin cerita saya ketika pandemi tadi ya, atau mungkin ceritakan misalnya bagaimana kalau kita sakit diberi ditempeli corona, kita dirawat di rumah sakit, betapa kita lemah sekali ya. Dan satu-satunya bisa menolong, satu-satunya bisa menyelamatkan kita adalah Allah ya. Jadi betapa Allah itu indah, betapa Allah itu kasih sayang, betapa Allah itu maha kuasa, maha besar, maha kuat. Nah itu saatnya yang indah untuk memperkenalkan anak. Apalagi ini kalau saya lihat sekarang ini mungkin lebih, ini menurut saya gitu Mbak ya, lebih mudah mendidik anak karena sekarang tuh banyak media gitu, buku-buku banyak dengan gambar-gambar, ya video-video juga banyak, video-video edukatif kan banyak ya. Berbeda mungkin dengan saya 15-20 tahun lalu, didik anak tuh nyari buku masih agak susah gitu ya. Jadi juga belum lah sebanyak sekarang gitu ya. Jadi monggo ibu-ibu pun juga jangan mau gaptek ya. Teknologi ini juga kita manfaatkan, tapi makan dengan baik, dengan bijak. Insya Allah orang yang ngaji, orang yang ditirup Al-Quran tahu bagaimana memanfaatkan teknologi ini dengan bijak. Insya Allah bisa. Baik, ya. Ini masih ada banyak pertanyaan dokter, kita coba jawab satu persatu ya, semoga waktunya cukup. Pertanyaan berikutnya dari Abi Azam yang ada di Sragen. Dokter mau tanya, anak saya kelas 1 SD. Ketika pandemi ini tugas dari sekolah kadang belum nyampe seusia segitu. Saya sebagai orang tua bersikap
kalau belum jangkau ya nggak usah dipaksakan. Yang demikian sikap saya apakah sudah benar? Gitu dokter. Maksudnya pelajarannya belum sesuai usianya. Ini menurut Abi Azam. Nah ini saya mohon maaf, saya tidak berani karena saya bukan orang pendidikan, saya yakin di kurikulum itu pastinya sudah disusun sesuai dengan ilmu pedagogik ya Bang atau ya maksudnya pasti sudah sesuai dengan kurikulum Insya Allah saya yakin itu. Nah kalau misalnya memang ada kesulitan, coba komunikasi dengan gurunya Pak ya. Komunikasikan mana yang jadi kesulitan. Saya pernah juga ngalami ketika ini mungkin sekedar cerita nih bagian bisa untuk perbandingan saja gitu ya. Kita ringan. Ketika saya memasukkan anak saya pertama kali ke SDIT anak sulung saya, itu saya benar-benar saya kayak perang batin gitu ya. Sampai akhirnya ketika tes itu kan banyak ibu-ibu, itu saya datangi ibu yang punya anak-anak yang sudah kelas 2, 3 itu saya datang itu sedemikian naifnya saya. Gitu ya, padahal saya istilahnya orang yang ya bisa dibilangnya pendidikan kan saya, gitu ya. Itu saya bilang, ibu berat nggak sekolah di sini? Sampai itu segitu karena saya tidak tega nyuruhkan anak saya di situ Mbak. Ya karena saya lihat sekolahnya kan pasti ada agama, saya lihat kurikulumnya itu ada hafalan Quran kan, tahfidz Quran dan mungkin pelajaran yang lain lah, gitu ya. Nah, itu saya sampai nanya ke ibu tuh, itu ada 5 orang yang saya tanya yang berbeda-beda. Ibu berat nggak sekolah di sini Bu? Saya bilang gitu kan. Terus ibu tuh bilang enggak kok, enjoy sekolahnya, gurunya pinter kok, bikin main-main baik gitu kayak gitu. Itu semua orang pasti merasa kayak gitu ya. Saya dalam hati juga semua orang tua pasti sama. Intinya ketika anaknya beranjak besar, pasti dia berpikir, duh kasihan, mendingan dia kecil aja main-main terus gitu kan Mbak. Karena dengan besar itu, dengan belajar itu ada tanggung jawab. Pasti kita nggak, itu itu mungkin fitur tapi harus kita lawan ya. Saya juga merasakan juga waktu itu kasihan banget dia udah mau masuk sekolah. Padahal dulu dia TK main-main, sekarang harus masuk sekolah, harus belajar. Serius Tapi begitu ya Allah beri kepercayaan pada anak. Anak kita tuh hebat loh. Ya kadang-kadang tidak seperti yang kita duga, betul kan Mbak? Betul. Jadi kita jangan jangan menilai anak kita istilahnya pesimis dulu gitu ya. Gitu, buktikan dulu, beri kesempatan sebisa dia dan komunikasikan dengan gurunya. Ya, karena saya yakin insya Allah kurikulum itu sudah dipikirkan oleh para ahlinya, gitu Mbak. Jadi baik, beri kepercayaan pada anak kita karena kadang ini ya dokter, orang tua itu tidak sadar bahwa anaknya ini juga nanti bertambah usianya, jadi bertambah akalnya, kepandaiannya. Kadang kita sampai anak kita dewasa pun masih menganggap anak ini ya anak kita masih anak kecil begitu ya. Betul. Ya, makanya mungkin ini sekedar tambahin lagi Mbak. Disinilah perlunya peran ayah. Ya karena ibu itu kebanyakan kan pakai perasaan. Gitu. Nah, makanya saya bilang tadi seperti Nabi Ismail, Siti Hajar dan Nabi Ibrahim itu berkolaborasi bersama gitu ya. Jangan sampai bapak itu urusan bukan domestik ya, urusan luar negeri gitu ya. Dia cari uang, bekerja gitu kan. Nah, pendidikan full serahkan ke ibu, jangan, tetap gitu. Jadi ini yang mungkin tadi saya bilang bapak lah yang harus mengevaluasi. Jadi mungkin evaluasi berapa kurikulumnya itu berjalan nggak sih, kurikulum yang dibuat itu oleh si ibu sanggup nggak dilaksanakan. Ini harus harus berperan gitu. Berarti juga mengalami sendiri. Jadi kadang-kadang gitu rasanya tuh pengennya kecil terus jangan sekolah kayak gitu. Bapernya tuh masih dibawa ya Mbak ya. Ibu itu kan lebih ke emosional. Nah di sini namanya peran udah beri kepercayaan, bisa kok. Nah itu kan itu peran bapak gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya ini dokter dari Ibu Indah yang ada di Blora. Dokter, bagaimana cara mengatasi kegalauan sebagai seorang ibu dalam menghadapi masa pandemi ini, sementara anak-anak dikurung di rumah, sosialisasinya sangat kurang sekali. Sementara kita sebagai seorang ibu dituntut untuk menyiapkan generasi yang tahan banting. Nah ini mungkin maksudnya juga bagaimana kita mendidik, menciptakan generasi tahan banting, sementara anak cuman banyak di rumah, begitu dokter? Ya, ini mungkin ini saya juga coba untuk menjawab. Mungkin tadi kembali kita lihat cara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tadi, itu kan Nabi Ismail istilahnya diasingkan ke gurun pasir yang nggak ada orang, gitu, yang benar-benar tadi tandus ya, tidak ada tanaman, tidak ada pohon gitu ya. Tapi di situ ternyata Siti Hajar bisa menanamkan tadi kecerdasan emosional, gitu. Adversity fashion tadi, kecerdasan tahan banting tadi, dengan ketika mempunyai makanan tadi,
kumpul di sini ada air, dia berbagi kenikmatan untuk sesama, gitu. Ya, walaupun mungkin datangnya kemudian ternyata setelah berapa puluh tahun kemudian banyak orang datang ke situ, ya. Tapi ternyata di sini juga dikatakan bahwa Nabi Ismail itu, ini tadi yang di sini, nih apa namanya, dia itu sangat peduli, dia itu sangat mengerti, ya. Yeah. Intinya Nabi Ismail itu apa namanya akhlaknya baik, gitu, taat pada ini di sini yang nomor 3 tadi, ya. Pribadi yang disukai oleh sesama, adalah pribadi yang berakhlak mulia. Ismail sangat menghormati dan memuliakan orang tuanya, memegang teguh norma-norma yang baik, yang berlaku di masyarakat dan peduli kepada nasib masyarakat di sekitarnya. Ya, ternyata tanpa harus bersosialisasi karena dia sendiri ternyata bisa. Dan itu dari mana? Dari ibunya, dari Madrasah tadi, dari Siti Hajar tadi, Siti Hajar yang dengan doa bapaknya tadi, ya, Siti Hajar dengan apa namanya nurani sebagai ibu, dengan keimanannya dia bisa mendidik anak-anak tetap peduli. Ya mungkin misalnya nih di televisi misalnya, atau mungkin kita pada ngaji ya misalnya apa namanya tetap ada kan, misalnya bapaknya bilang, ayo ini ada orang kenal korban misalnya gitu, korban tuh kan bisa. Kamu punya tabungan nggak adiknya sudah lebih besar misalnya? Coba kamu ikut korban tuh. Kamu akan dapat pahala, kamu jadi anak yang baik, apa ini ajaran agama. Coba uangmu banyak orang yang membutuhkan, misalnya walaupun itu hanya berapa, hanya kecil saja, ya hanya berapa persen kan bisa dikelola. Misalnya lagi apa namanya kalau di kami di Jakarta itu donor darah misalnya. Nah ini mah diajak aja, kalaupun mereka tidak masih kecil misalnya belum di bawah 17 tahun, diajak aja. Bahwa ayo jaga kesehatan, bulan lagi kita donor, ayo makan yang sehat, ayo olahraga, ayo jangan begadang. Itu kan membuat mereka juga peduli gitu sebenarnya, nggak mesti harus dengan bergaul gitu kan. Mungkin juga dengan kakaknya, kalau dia punya kakak atau adik, dengan kakak adiknya. Misalnya kakak beri tugas, tolong kak, dia lagi repot atau dia bekerja, tolong nanti adiknya dicek belajarnya, bantu. Ya karena ibu harus kerja atau ibu harus apa misalnya ya nggak bisa misalnya. Atau misalnya juga adik misalnya apa namanya kan waktu kita ini 6 bulan 7 bulan 7 bulan banyak sekali kan kejadian dalam rumah tangga itu pasti terjadi. Mungkin ada berita neneknya sakit gitu, ada berita kakaknya sendiri pernah sakit dan lain-lain, atau tetangga mungkin ya ada yang pastilah ada, itu anak-anak ditanamkan di situ. Atau mungkin misalnya di rumah ada orang lainnya ikut, misalnya ada asisten rumah tangga, nah itu saatnya dia berbagi ya, atau dengan tetangganya misalnya, tuh dia baju-bajunya sudah nggak muat nih, bajunya masih bagus nih, boleh nggak dikasih ke sana. Itu sebenarnya pendidikan tidak dari kita mendidik anak untuk empati, untuk bersosialisasi, Mbak. Insya Allah banyak cara sih, Insya Allah. Baik, ada banyak cara ya. Nanti tergantung kondisi di rumah masing-masing seperti apa begitu ya, tinggal disesuaikan saja. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Nur yang ada di Sragen. Putri saya hampir 2 tahun akhir Oktober, kedua orang tua ini pola berdagangnya melalui HP, jadi melayani customer begitu. Jadi harus lebih banyak pegang HP. Bagaimana seorang ibu rumah tangga yang harus bisa tetap membagi waktu dengan anak, namun juga sekaligus perdagangan bisa tetap lancar. Kadang anak ini juga suka pengen pegang HP begitu. Bagaimana ini dokter? Ini tantangan zaman sekarang dia sebenarnya nggak jauh berbeda juga dengan ibu yang harus bekerja. Ada juga deh di antara kita ibu yang bekerja nih. Nah itu tadi apa namanya, laki-laki kita banyak belajar nih. Banyak sebenarnya parenting itu ibu bekerja itu bagaimana, dan ini mungkin ini bukan maksudnya untuk mengecewakan siapapun, tapi ini adalah suatu semangat. Saya pernah membaca buku yang mengatakan ini nggak ada apa-apa ya tujuan apa-apa, tapi istilahnya ada yang mengatakan bahwa belum tentu loh anak-anak jadi ibu yang di rumah itu lebih baik dari anak-anak ibu bekerja. Tidak sedikit loh anak-anak ibu bekerja itu berkualitas gitu, baik iman agamanya, ibadahnya, prestasinya gitu, emosionalnya itu tidak sedikit gitu ya. Nah ini harus kita pelajari gitu ya, harus kita contoh gitu. Jadi intinya kita jangan itu jadi ibu itu tetap harus belajar gitu ya. Nah ini laki-laki membutuhkan peran bapak, beri waktu ibu untuk belajar. Ya, karena sesungguhnya bukan berarti ketika seorang wanita itu berumah tangga sudah selesai hanya urusan dapur, sumur, itu bukan. Ya,
ini bapak-bapak harus paham banget ini. Ya, ini bahkan saya ingat banget dulu pendiri MTA itu pernah mengatakan kalau laki-laki itu berani menikah, dia berani menggaji jimat. Ini masih bukan berarti harus ya, tapi intinya kalaupun nggak bisa membantu berarti beri waktu. Ada waktu ibu itu untuk bisa belajar, untuk mengupdate ilmunya. Ya, karena zaman sekarang itu insya Allah belajar lebih mudah nih Mbak Hi. Jadi dengan jari-jari itu bisa. Kalau saya dulu kan nggak, saya harus pergi gitu, harus apa namanya, dulu handphone saya belum ada gitu, handphonenya pun nggak bisa pakai WA gitu kan, belum bisa kan. Nah, sekarang lebih mudah, parenting banyak ya. Jadi jangan segan, jangan malu, dan jangan merasa diri sudah cukup. Ilmu itu banyak di luar sana. Ya, terutama parenting Islam ini, banyak tuh narasumber Islam, banyak juga psikolog Islam gitu. Itu banyak sekali. Ya, jadi jangan apa namanya, cara membagi waktu itu pun juga buat belajar ya, karena banyak sekali ibu yang berangkat pada prakteknya ya, dan itu banyak masa pandemi saja, sejak dahulu sebelum pandemi berangkat pagi pulang sore. Kalau di Jakarta ini ya Mbak ya, di kerja itu keluar rumah jam 6, sampai rumah jam 6 lagi. Habis di jalan waktunya ya. Iya, makanya untuk berapa banyak waktu yang udah dia tinggalkan untuk anak kan. Tapi alhamdulillah ya, kalau misalnya rusak, pasti orang Jakarta rusak semua nih. Nyatanya nggak juga. Nah itu tadi ilmu lagi, kembali lagi ilmu, dan satu lagi yang penting berdoa. Ketika meninggalkan anak, berdoa. Saya juga pengalaman apa namanya, jangan kita merasa hebat. Itu pada saat kita pergi, ya Allah, aku bukan ibu yang hebat, ya engkau lah yang hebat. Jadi ketika aku pergi, engkau lah sebaik-baik penjaga. Bahkan mungkin ketika dalam pelukan saya pun dia bisa aja sakit, dia bisa jatuh, dia bisa terluka gitu. Tapi ketika di dalam pelukan Allah, dijamin pasti akan selamat. Jadi doa, lagi-lagi doa. Dan pandai-pandai memang harus membagi waktu gitu ya. Jangan apa misalnya semangat cari uang gitu ya, sampai itu juga harus direm. Kita sendiri yang tahu. Jadi mungkin kalau untuk pandai membagi waktu nanti tadi harusnya bisa memang kita menetapkan jam kerja kita sendiri ya. Kalau tadi memang berdagang lewat HP tadi malah justru fleksibel waktunya begitu ya. Baik. Mohon maaf nambah sedikit ya Mbak, intinya malah berbeda dengan yang kerja di kantor ya, dia kan buruh kan, terpanjang waktu kan ya. Kalau dia terlambat ditegur ya, dipotong gaji atau malah mungkin dapat SP ya kan. Kalau di rumah kan enggak ya. Jadi kembali ada di tangan ibu sendiri. Nah itu ya. Baik, dan jangan lupa tadi berdoa ya. Ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Teguh yang ada di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Bagaimana kiat-kiat anak yang saat ini belajar di rumah kurang maksimal dalam belajarnya, kurang bersemangat, bahkan lebih cenderung malas, lebih banyak main HP-nya. Ini yang ditanyakan anak SMA kelas 1 usianya 15 tahun ini, dokter. Nah, kalau ini sebenarnya lebih sebagai ini apa namanya, dengan kata-kata intinya, saya juga punya anak SMA nih, jadi mulai ditanya, kamu kok main handphone terus tuh misalnya nih, kamu juga cita-cita enggak? Gitu kan. Kalau jadi belum punya, kita tunjukkan kamu nanti kalau gede, apa lulus SMA, kamu mau jadi ini, beri cerita. Misalnya kayak saya nih, mohon maaf bukan maksudnya untuk merendahkan siapa-siapa gitu. Misalnya saya suka bilang ke anak saya, nanti kamu misalnya nih, mau apa lulus SMA sudah selesai, mau ibu kasih modal, mau jualan, mau apa gitu kan ya. Kan anak-anak mikir kan. Ya kalau mungkin ada yang menjawabnya, enggak aku mau sekolah, mau kuliah misalnya ya. Ya kalau kuliah belajar, sekarang saya nggak bisa, kuliah itu susah, masuk perguruan tinggi itu susah, gitu. Apalagi mungkin dia kakak tuh, kamu lihat tuh kakakmu, bagaimana masuk perguruan tinggi. Sekarang itu kan persaingan lebih ketat nih Mbak. Sekarang itu, kalau saya lihat dong, saya merasakan tuh, kayaknya anak pintar itu semakin banyak gitu. Itu nggak tahu nih Mbak. Misalnya apa? Saya dulu masuk perguruan tinggi negeri gampang gitu kayaknya gitu. Tapi ketika anak saya kok susah banget gitu ya, padahal anak saya udah rasanya juga mungkin lebih pintar daripada saya gitu ya. Nah, itulah emang apa seperti tema kali ini kan intinya bahwa apa ya, bahwa anak itu harus kita didik berbeda dengan zaman kita gitu ya, seperti pesan Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu berbeda dengan zamanmu karena dia akan hidup di zaman yang berbeda. Saya pun juga bilang ke anak-anak, jadi saya anak-anak yang malas, anak saya SMA juga gitu, masih senang-senangnya game ya kan, masih pokoknya kalau belajar tuh kalau kita lihat ternyata main game, ya itu kita nggak usah marah. Tanya aja, Dek, ini udah kelas 1 SMA loh, ya nanti kamu kelas 2, kalau nilainya jelek, kalau nggak misalnya dia pengen ini, kamu pengen masuk perguruan tinggi tanpa tes, berarti kamu mulai kelas 1 ini harus nilaimu bagus. Jadi
apa tujuannya itu dimusyawarahkan. Jadi biasakan apa ya, kita itu dengan anak itu komunikasi ya. Jadi jadikan apa ya, kita orang tua, ibu atau anak itu adalah tempat enak untuk anak curhat gitu ya. Jangan sampai anak itu malas ngomong sama ibunya. Ibunya jadul, ibunya nggak update gitu ya. Lebih suka ke teman-temannya. Nah ini juga malas diri juga seperti itu gitu ya. Jadi jadikan walaupun banyak sekali ibu bekerja yang waktunya terbuang banyak di luar gitu ya. Tapi dia berusaha dan alhamdulillah berhasil juga menjadikan anak itu betah di rumah gitu loh. Bahkan suruh main itu sampai disuruh-suruh sana main keluar, karena main itu nggak mau gitu Mbak ya, karena papi kan udah nyaman gitu ya, nyaman di rumah ya. Jadi karena ibunya bisa menciptakan, walaupun itu rumahnya juga nggak besar, di rumah juga nggak banyak fasilitas, malah nggak ada, biasa aja gitu ya, mungkin hanya laptop sama handphone dia gitu ya. Tapi itu tadi, jadi kalau menurut saya pribadi intinya itu tadi, nomor satu berdoa, nomor dua terus belajar, ya. Jadi hari gini gitu ya, di era digital semua gitu ibu-ibu ya, apalagi saya yakin lah ibu-ibu apa ya, kalau dikatakan anak-anak generasi alpha, berarti ibu juga ibu alpha gitu ya. Itu pasti lebih update lah ya Mbak ya daripada saya gitu kan. Nah, banyak sekali saya yakin. Jadi intinya itu, mohon bapak-bapak pun juga begitu, beri waktu ibu untuk belajar, untuk sekolah. Ya, ini alhamdulillah ini seperti kebutuhan MTA ini kan sebenarnya juga memberi peluang kan ya Mbak ya, memberi kesempatan. Banyak program edukasinya ini. Iya betul, saya pernah misalnya kemarin itu ada yang untuk usia PAUD, yang Ibu Munawaroh gitu ya, kemudian ada juga pelajaran pranikah gitu ya. Dan insya Allah sebenarnya selama kita itu mengaji dengan benar, didengarkan dengan baik, pelajaran itu difahami, insya Allah apapun gejolak kehidupan tadi yang dari depan tadi saya sampaikan ya, bahwa hidup ini memang rentetan masalah, rentetan cobaan gitu. Kita nggak akan mungkin, saya mau hidup yang atau mungkin kita prasangka bahwa dia tuh nggak pernah punya cobaan, orang sebelah rumah itu yang orang kaya itu nggak mungkin, nggak ada. Semua orang punya cobaan. Hanya itu tadi, lagi-lagi di masalah tadi ada individu yang tidak dapat bertahan secara psikologis ataupun fisik, namun ada juga individu yang mampu. Nah ini semua tentu saja membutuhkan ilmu, membutuhkan iman gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya kembalinya di situ. Ya, baik. Dan dokter, ini masih ada pertanyaan ya, kalau tadi yang bertanya orang tua, ibu ataupun bapak, ini kali ini dari anaknya ini dokter, masih kelas 3 SMA dari Mbak Aisyah yang ada di Klaten. Bagaimana cara memahamkan ibu bahwa anaknya sedang sekolah daring dan banyak tugas? Karena ibu sering marah-marah saat saya tidak keluar kamar ketika sedang belajar, padahal sebelumnya sudah diberitahu kalau sedang daring. Bagaimana ini dokter? Nah ini juga mungkin tugas sekolah juga dia pertama bawa mungkin surat mungkin ya Mbak Lin. Karena itu tadi tadi saya sampaikan bahwa jadi ibu itu memang harus belajar nih, dan saya tidak bisa menyalahkan, mungkin memang beberapa faktor yang mungkin itu ibu juga punya waktu belajar, bapak juga tidak memberi kesempatan, tidak bisa memberi waktu kesempatan belajar gitu ya. Dan tadi mohon maaf ya, ibunya jangan budat juga ya, ini jangan super gitu ya. Dan mungkin kalau perlu si putri ini coba minta tolong ke sekolah untuk buat surat edaran gitu ya, bahwa anak-anak tetap belajar di sekolah dari jam sekian sampai jam sekian. Saya juga pernah ngalamin begitu Mbak, marah gitu kan, tapi ternyata ini lihat nih aku tugas, oh ya setelah kita pun juga istighfar, astagfirullah ya, kenapa saya selalu prasangka gitu, padahal layar mereka ternyata gurunya sedang presentasi gitu kan. Dan kalau mereka jadi pagi sampai sore, apalagi yang mungkin SMA pas kuliah, wajar ya Mbak. Anak-anak SMA aja kan, SMMTA itu kalau pulang jam berapa? Di jam 4 ya. Dari jam 7:04 kan. Gitu. Itu dia nggak boleh diganti kan. Gitu. Nah itu kan juga, ya ini juga intinya apa ya, mungkin kalau memang ibunya mohon maaf masih belum bisa di ini, mungkin si Mbak Aisyah ini minta tolong ke guru. Sampaikan ke guru. Supaya ibu pasti guru akan mengerti kok ya. Mungkin kita surat atau mungkin Pak dibuatkan surat lah, supaya orang tua saya mengerti bahwa saya belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Atau mungkin jadi PR Mbak Ira nih, keputrian nih nantinya untuk mungkin materi berikutnya misalnya bahwa ibu harus memahami bahwa anak-anak harus sekolah daring gitu mungkin Mbak. Dari para pakar-pakar pendidikan kan banyak di MTA yang mungkin ini untuk kajian selanjutnya nih. Baik, ya
Untuk Anda pemirsa ya, silakan, masih ada sedikit waktu untuk kembali mengajukan pertanyaan terkait tema, yaitu Ibu Pembangun Generasi Tahan Banting untuk kesempatan sore hari ini. Waktu kita insya Allah sekitar 10 atau 15 menit lagi, masih ada kesempatan begitu. Ya dokter, dari awal tadi yang sudah dokter sampaikan, barangkali masih ada hal yang ingin disampaikan lagi. Ini dokter, apa yang harus ditekankan untuk para ibu, untuk para orang tua dalam rangka berkontribusi ya sebagai pembangun generasi tahan banting ini, dokter? Ya, tadi mungkin saya menggarisbawahi saja, mari nanti kita kembali lagi, kita buka ya tentang apa namanya, Nabi Ibrahim, Siti Hajar mendidik putranya ya. Tadi 4 itu, mari kita ulang lagi, kita pahami lagi, kemudian kita amalkan ini. Mungkin itu. Mulai dari menyiapkan lingkungan itu nggak harus lingkungan sekolah, mulai dari lingkungan rumah. Lingkungan rumah berarti mulai dari ibu bapaknya, sikap dan tingkah laku ibu bapak di rumah. Gitu. Kemudian apa namanya, yang tadi mengenalkan Allah, ya mengenal Allah dengan banyak cara nih. Monggo silahkan sekarang itu mungkin bagi yang muda, insya Allah nggak ada masalah ya, karena bisa mengakses apa namanya konten-konten pendidikan ya, konten psikologi yang banyak, itu pasti insya Allah lebih pinter lah saya kalau juga melihat apa namanya adik-adik yang baik di SDT itu mereka sudah pada pinter-pinternya. Kemudian yang ketiga, jadi kurikulum ketiga yang membentuk pribadi yang disayangi oleh sesama dalam artian berakhlak karimah. Ini juga semuanya tidak ada, dicontohkan oleh Nabi kita. Ini monggo silahkan dipelajari lagi, dibaca lagi. Kemudian yang keempat, ini menjadi ini yang penting, menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Ya. Jadi mungkin kita ngajak anak-anak untuk melihat ke bawah. Ya. Jadi apa namanya, termasuk menjadi anak tahan banting itu jangan anak-anak hanya diberi keenakan saja. Gitu. Kadang-kadang beri anak-anak itu ketidakenakan. Gitu. Nah, mungkin kalau apa namanya di masa pandemi ini itu tadi mereka harus belajar mungkin berbagi dengan kakaknya, atau mungkin mereka kebosanan itu yang kita ajarkan ini loh, bahwa suatu saat hidup itu tidak akan selalu enak deh, ya, bahwa hidup ini tidak akan selalu indah. Jadi mudah-mudahan kesusahan ini menjadikan kamu tahan banting. Jadi dengan keadaan seperti ini kita banyak cara, banyak kesempatan, banyak contoh ya, baik itu kita lihat di sekitar kita atau malah di televisi ya, untuk anak-anak itu bersyukur. Ya, jadi untuk mendidik putra-putri kita supaya menjadi orang atau pribadi yang pandai bersyukur, tidak hanya sekedar mengucap syukur alhamdulillah begitu ya dokter ya. Betul. Ya, baik. Ya, kemudian tadi juga sangat menarik supaya anak ini menjadi generasi tahan banting ini jangan selalu diberi kenyamanan, keenakan. Jadi mungkin contohnya ketika anak meminta sesuatu juga boleh ya dokter ya, kita agak menunda begitu. Betul. Nah ini sangat banting itu. Kadang-kadang ini ibu tuh mbak, ibu kan banyak berlatih juga untuk tidak malah tanpa alis. Jadi ini kan, tapi insya Allah ibu yang di film Al-Quran tapi kadang-kadang banyak ibu tuh malah tanpa alis ya. Termasuk ini mulai dari kecil nih. Misalnya apa namanya, anak-anak ini banyak cerita soalnya ya mbak yang kami alami. SD itu masih dijadwalkan ibunya. Ya sama masukkan buku masih itu sebenarnya. Mohon maaf nih kalau saya mungkin saya bisa dianggap ibu yang galak kali ya, ibu yang keras ya, ibu yang kejam katanya. Saya dari anak-anak TK sudah diajari untuk menjadwal sendiri. SD juga begitu. Menyiapkan bajunya sendiri, walaupun sudah disetrika. Jadi kita bilang, udah disetrika tuh deh, tinggal ambil sendiri. Kan sudah nggak mencuci, udah nggak nyetrika kan, jadi bisa ambil sendiri. Termasuk ketika jadwal, saya barang-barangnya, pensinya juga saya bilang, dijadwal dengan benar. Nanti kalau ketinggalan, tidak ada yang bisa nganter loh, karena ibu bekerja. Nah, jadi dari kecil itu sudah diberi ajaran, bukan berarti kita menyiksa ya, tapi fakta itu harus kita ajarkan. Ya walaupun kita kasih sayang, tapi tetap apa namanya, berikan bahwa keadaan-keadaan yang tidak selalu indah, dan itu sebenarnya juga membuat anak akan lebih dekat pada Allah. Kenapa? Karena dia merasa, oh ternyata ibuku pun juga tidak bisa membantu aku 100% gitu kan. Nah, bahwa ternyata Allah itu yang bisa membantu aku dengan serius gitu ya. Mungkin saya yakin banyak ibu juga yang mengalami dengan bertambahnya usia anak tuh banyak kesulitan ya, banyak anak-anak tuh mengeluh ya. Misalnya saya juga pernah ngalami, ini mungkin cerita aja ya mbak ya, ketika anak saya yang sulung itu harus sekolah di luar kota gitu, itu belum terbayang sebelumnya.
Nah, ternyata berat juga bagi saya, berat bagi anaknya juga berat gitu ya. Sebelumnya karena belum pernah ngalami nggak terpikir gitu ya. Hampir tiap hari anak tuh nangis. Ya, tapi saya bilang apa namanya, bahwa hidup tuh kayak gini loh Kak, hidup itu nggak akan selalu indah. Saya bilang gitu, bahwa apa namanya, kamu tuh tidak akan selamanya akan dekat dengan ibu. Entah kita yang ibu yang pergi atau kamu yang pergi, kita tidak tahu. Ya, sehingga pada saat seperti ini, siapa yang paling dekat dan paling baik menolong kamu? Ya Allah. Gitu. Jadi itulah lagi-lagi akidah tertanam, gitu, tahan banting tertanam, gitu ya. Oh demikian ketika saya mengalami anak saya kuliah misalnya, karena kebetulan dari TK sampai SMA itu selalu sekolah di bid'ah yang baik gitu ya, sekolah Islam terus gitu ya, yang tidak ada bullying, dilarang gitu, ya benar-benar diatur untuk nggak boleh pacaran, tapi betul-betul yang bagus lah ya. Nah ketika kuliah dia kaget karena dia diberi ospek gitu loh. Nah ketika pulang dia bilang, ibu aku nggak kuat, aku mau pulang aja buat jadi kuliah, kakak kelasku galak gitu kan mbak. Saya kaget juga. Ya tapi alhamdulillah ya mungkin sedikit belajar saya karena ngaji ini, saya langsung bilang, kamu tahu Kak bahwa hidup itu tidak akan selalu indah, bahwa orang di luar itu tidak akan semuanya baik. Dia bilang gitu. Dan ini baru dimulai. Dia bilang, ini adalah saatnya kamu berlatih. Itu kakak-kakak itu hanya bermain sandiwara, dia bilang gitu kan. Nanti kalau kamu besar, kamu bekerja, entah kamu mungkin apalah, kamu mungkin keluar dari rumah, kamu kemana, kamu akan bertemu dengan banyak orang. Nggak mungkin kamu akan hidup dengan ibu terus, ya kan? Atau teman-temanmu sekolah baik-baik terus gitu ya. Iya, baik-baik itu enggak, hidup tuh nggak akan seperti itu. Akhirnya dia berhenti dan malah menjadi tabah gitu. Ini kan kesempatan-kesempatan untuk, ya banyak sekali hal-hal kecil itu yang kalau kita kita itu mawas, kita awas ya, kita sadar itu, itulah celah-celah kecil untuk mendidik mereka menjadi tahan banting. Itu sebenarnya. Baik, ini jadi ceritanya ini orang tua juga harus tega ini ya. Dokter ya. Karena itu tadi mana mungkin kita peluk terus gitu. Betul. Ya baik, ini dokter tidak terasa waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi nih dokter. Silahkan ini untuk pesan hal yang perlu digarisbawahi tentang tema kita sore hari ini. Intinya untuk mempersiapkan anak yang tahan banting, pastinya bapak dan ibu harus bekerja sama menciptakan madrasah dan menciptakan kurikulum yang baik, dan kurikulum itu tidak mungkin hanya kita serahkan ke sekolah. Justru mungkin pandemi ini menyadarkan kita bahwa pendidikan yang terbaik, pendidikan yang terbanyak, pendidikan yang terbesar adalah di rumah. Ya, jadi jangan sampai kita malah menyalahkan sekolah ketika anak kita ada kurang-kurangnya. Ya, jadi monggo kesempatan yang baik pandemi ini kita kembali merenung, kita kembali membuka ilmu-ilmu kita pahami kembali mana tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan tugas-tugas dan kewajiban yang kita tunaikan itu tentunya akan menjadi bekal keselamatan kita nanti di akhirat, dan menjadi bekal anak-anak kita sepeninggal kita nanti. Mereka akan menjadi generasi-generasi tahan banting yang setidaknya mirip dengan Nabi Ismail alaihissalam. Itu harapan kita. Baik. Amin, mudah-mudahan tercapai. Ya. Terima kasih sekali Dr. Ratna untuk materi yang sangat bermanfaat sekali sore hari ini, dan semoga bisa menjadikan masukan ya yang sangat berharga. Kita juga bisa mengamalkan tadi apa yang sudah kita sampaikan bersama. Ya, sukses terus dan sehat selalu ini Dr. Ratna ya. Salam untuk keluarga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di program spesial Pandemi Talk Volume 5 dengan tema Ibu Pembangun Generasi Tahan Banting bersama Pembina Keputiran MTA Perwakilan Jakarta, Ibu Dr. Ratna Asih Sri Rahayu MSI. Dan untuk informasi mengenai acara-acara Keputiran MTA Pusat, silahkan bisa diakses lewat akun Instagram @maribelajar.id. Ini merupakan forum belajar online yang dikelola oleh Keputiran MTA Pusat ya. Atau bisa juga melalui grup WhatsApp dengan klik tiniurl atau saeja tinyurl.com/info keputrian. Ya, dan kita akhiri program spesial sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Terus patuhi protokol kesehatan, mengenakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan jauhi kerumunan. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.